pagi jelang siang semeton. Oke, kita sekarang lagi berada di Rumah Sakit Wisma Prasanti, Jalan Yah Ganggon nomor 9, Banjar Taman Gubuk, Tabanan. Ya, kita akan melihat, kita masuk ke Rumah Sakit Wisma Prasanti. Saya dicek, Pak. Cek suhu tubuh dulu. Berapa? 36,3. Sehat ya? Sehat. Oke. Habis itu jangan lupa cuci tangan. Sorry ya, tangan satu. Oke. Mau langsung masuk atau gimana? Lihat. Antrian pagi ini pasien atau pemeriksaan kesehatan. Ini para petugasnya sedang bertugas. Kita ketemu sama Dokter Astri sekarang ya. Apa kabar, Dok? Ya, baik Pak. Baik. Terus semuanya. Gimana? Rumah sakit aman kok. Rumah sakit aman ya. Jadi jangan takut untuk Ya, tidak bisa takut. Kalau memang memerlukan perawatan atau konsultasi dengan dokter spesialis, Rumah Sakit Wisma Prasanti ini aman untuk dikunjungi. Oke. Jadi protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik dan benar. ya. Mungkin ada tambahan mungkin yang mau diinformasikan langsung pagi ini. Paling tidak untuk kasus pengembangan kasus kita, jadi karyawan kita sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi semua karyawan kita yang sudah dilakukan rapid test massal 200 karyawan sudah. Jadi hasilnya non reaktif. Jadi mereka aman bekerja melayani para pasien. Jika pun ada yang reaktif tidak ditempatkan di sini ya, langsung Betul. diisolasi di. Betul. Jadi ada yang terkonfirmasi positif memang 3 orang, itu pun tidak dirawat di sini karena ini bukan rumah sakit rujukan. Jadi kami pun melakukan perawatan di ruang isolasi di rumah sakit rujukan COVID seperti itu. Jadi kami jamin kami tidak merawat pasien COVID-19 untuk saat ini kami tidak merawat karena rumah sakit Wisma Prasanti bukan rumah sakit rujukan COVID. Oke. Terima kasih, Dok. Jadi bisa dilihat APD petugas kita jadi Ya. sudah Oh ya. sangat memenuhi standar. Sehingga infeksi silang tidak terjadi lagi. Tidak lambat laun kan seperti itu. Jadi tanggapan aja dari pihak Wisma Prasanti sendiri terkait protokol kesehatan, dan kedua terkait dengan upaya untuk mengamankan untuk protokol kesehatan pasien lah intinya. Seperti itu aja. Mungkin hampir sama ya teman-teman yang lain ya. Jadi dapat saya sampaikan begini. Semenjak ditetapkannya pandemi COVID-19 itu, kami Rumah Sakit Wisma Prasanti sudah menetapkan protokol kesehatan. Kami sudah membuat SOP, standar operasional prosedur. Misalnya APD, alat pelindung diri, level 1 di mana, level 2 di mana, level 3 di mana, sudah kita tetapkan dan sudah berjalan. Penataan ruangan, misalnya di FO itu kan ada bersentuhan langsung dengan orang luar, jadi kita sudah buatkan barier. Sebelum masuk rumah sakit pun, misalnya di depan satpam kita sudah mengecek suhu, mereka harus cuci tangan dulu, sudah berjalan juga. Kita juga sudah membuat police screening. Jadi mestinya di police screening itu sudah tersisih
mana yang karena kita tetapkan di sini kita bukan rumah sakit rujukan COVID. Jadi yang di Tabanan ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID itu RSUD sama Nyipda. Jadi di depan kita screening, protap kita seperti itu, kita rujuk ke rumah sakit rujukan seperti itu. Apa namanya? Ya begitu. Nah ini kejadian ini kami anggap itu prahara seperti itu karena ada protokol SOP yang ditabrak justru oleh orang yang kami harapkan ikut berperan dalam memutus itu. Nah seperti itu. Nah di situ pun laporan dari staf kami yang bertugas, kami kan meniadakan jam berkunjung salah satunya, itu pun ditabrak, malah berkunjung tanpa masker, kan fatal sekali hal seperti itu. Dan kemarin pun hal-hal tanda kutip bengkung seperti itu, Ketua Gugus Tugas Tabanan juga sudah, nanti kalau ada hal-hal begitu, nanti yang bergerak itu Satpol PP, gugus tugas seperti itu. Nah mungkin secara rinci di lapangan ini Dr. Astri yang med kami itu sudah langsung mengevaluasi pelaksanaan protokoler kesehatan di lapangan. Mungkin demikian dulu, nanti secara rinci disampaikan Dr. Astri. Terus terkait kejadian ini Pak, mungkin ada pengawasan lebih ketat atau bagaimana Pak? Khususnya terkait jam besuk yang sempat dilanggar, artinya kan masih ada kecolongan seperti itu. Nah, ini kecolongan ini karena terjadinya oleh orang yang mestinya ikut mengawal protokol ini, seperti itu masalahnya. Jadi kalau masalah ketat, kita ketat dari awal sampai sekarang, ketat terus. Seperti itu. Kalau untuk pengawasan untuk pasien sendiri Pak sejauh ini setelah pasca kejadian mungkin ya, untuk protokol keselamatan pasien sendiri sejauh ini seperti apa Pak penerapannya? Ya dari depan, jadi kalau penunggu pasien dari awal sampai sekarang tetap memakai pengenal, cuma satu orang penunggu. Satu orang ini. Ya, itu pun suhu sudah dicek di depan. Harus cuci tangan, kita sudah semua siapkan di depan. Kalau untuk pasien-pasien baru yang ada ke arah gejala atau riwayat seperti itu, kita sudah siapkan terus polis screening, sudah berjalan terus. Ini karena orang yang apa namanya? Orang yang mempunyai apa namanya? Bergaining tinggi begitu untuk menekan staf kita di bawah, seperti itu. Sampai sekarang kita ketat terus kok, nggak ada pelonggaran seperti itu, nggak ada, belum ada seperti SPBB dilonggarkan itu, kita nggak ada, dari awal ketat sampai sekarang. Informasinya kalau untuk pasien rawat inap di sini ada rapid test ya Pak? Iya, iya. Pemberlakuan rapid test sejak kapan? Nah itu nanti teknis rincinya itu nanti yang kami yang sampaikan. Ada lagi yang lain? Ini Pak, dari salah satu keluhan masyarakat saya dapat, dia masih bingung tentang berita yang beredar. Contohnya di berita di YouTube salah satu media besar juga di Indonesia menyatakan di sana pasien yang sekarang lagi viral ini, pasien ini berbohong kepada pihak medis. Sedangkan saya baca di artikel lainnya juga di gugus tugas COVID Tabanan, dia bilang pasien ini emang udah ada gejalanya tapi tidak memberitahu. Ya, gugus tugas Tabanan itu tidak memberitahu bahwa ini emang pasiennya berbohong atau enggaknya, nggak tahu, nggak ada beritanya. Nah di situ mungkin Bapak bisa meluruskan apakah pasiennya emang benar berbohong atau emang sudah diketahui sejak awal udah menunjukkan gejala COVID. Soalnya masyarakat masih bingung tentang itu. Jadi begini, pasien tersebut sebelumnya di rumah sakit pemerintah. Nah kemudian beritanya pulang paksa ke rumahnya sendiri. Nah di situ karena beliau juga adalah seorang dokter spesialis, jadi perawat kita dipanggil malam itu untuk pasang infus ke rumahnya. Dan seterusnya
masuk tanpa protokoler ke kita. Nah, setelah dilacak oleh Yanmed kita, ternyata pasien itu PDP. Sehingga mulailah kita bersiap dan sebagainya, petugas kita pakaikan APD level 3 dan sebagainya. Nah, di situ pun petugas kita dimarah-marah seperti itu. Dan mereka mengajak pengunjung pengunjung lah seperti itu, seperti ibu mertua apa dan sebagainya. Nah, itu tanpa APD, tanpa masker seperti itu. Kita belum tahu, yang masuknya itu belum tahu karena tidak melalui jalur masuknya. Makanya saya bilang menabrak protokol itu. Ya, ada komunikasi ya antara pemerintah dengan pihak sini ya. Iya. Saya sudah luruskan kemarin waktu kita rapat hari Jumat, rapat koordinasi dipimpin oleh Sekda, saya sudah luruskan juga di situ. Ya, Terima kasih kok. Kita menyampaikan masalah protokol kesehatan ya. Artinya kami di Rumah Sakit Wisma Prasati sendiri protokol kesehatan kan sudah dijalankan jauh-jauh hari dari bulan Maret 2019. Jadi Februari saya sudah mulai merancang bagaimana agar petugas kami di dalam dan pengunjung itu sama-sama aman. Nah, tentu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Direktur tadi, saat masuk pun melalui screening dilakukan oleh banyak pihak, dari Satpam, kemudian front office, bahkan ada 3 polis screening juga gitu. Kemudian terkait ditemukannya kasus ya karena ada beberapa yang ditabrak protokol kami begitu, tetapi saya pastikan protokol itu ada dan sudah benar-benar kami jalankan di sini gitu. Kemudian untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang sudah terjadi, maka kami yang pertama terhadap petugas terutama, jadi kami sudah melakukan rapid test massal. Jadi 200 karyawan di sini kami sudah lakukan rapid test massal dan hasilnya non reaktif. Kemudian saya melakukan tracing, tadi melakukan pencarian kronologis, didapatkan 60 orang kontak erat terhadap kasus ini, dan 60 kontak erat itu sudah kami lakukan swab. Ditemukan 3 orang yang terkonfirmasi positif. Betul, tenaga medis kami ada. Ya, resiko pekerjaan sebagai seorang tenaga medis begitu. Nah, 3 orang itu pun dalam keadaan sangat baik karena kebetulan tidak ada gejala gitu. Nah, menindaklanjuti dari yang kami temukan itu sudah kami isolasi pun langsung saat itu juga di rumah sakit rujukan, tidak di rumah sakit ini karena ini bukan rumah sakit rujukan COVID gitu. Sedangkan yang lain sudah sempat kami isolasi, kemudian swab sisanya pun itu negatif. Saya sudah pegang hasilnya sendiri langsung dari Sanglah, dari Nitda. Jadi pelayanan di sini pun berjalan sebagaimana mestinya. Jadi orang-orang sih mestinya tidak usah takut untuk datang ke rumah sakit kalau memang perlu perawatan rumah sakit. Artinya kami di Rumah Sakit Wisma Prasati sudah melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Kemudian untuk masalah rapid test, bahkan dari bulan Maret pun saya sudah merancang. Jadi ada kasus-kasus yang memang wajib kita rapid test karena merupakan pandemi. Salah satunya adalah semua pasien rawat inap seperti itu, kemudian pasien melahirkan, pasien dengan gejala panas, batuk pilek itu pun kita rapid test. Jadi jujur saja penemuan kasus reaktif terhadap pemeriksaan rapid test di Rumah Sakit Wisma Prasati sangat tinggi. Kenapa? Karena kami benar-benar menjalankan SPO dan protokol yang ada. Sehingga jujur saja memang di Rumah Sakit Wisma Prasati banyak ditemukan kasus reaktif. Setelah diperiksa ternyata rapid testnya reaktif. Nah, itulah yang perlu sebenarnya kita untuk kedepannya. Kenapa banyak mulai ada kasus reaktif seperti itu? Dan kasus reaktif itu saat itu pun kita sudah rujuk karena kita bukan merawat. Langsung kita rujuk. Nah, karena kami kan belum tidak masuk ke ruangan, dari polisi screening sudah kerujuk ya. Iya. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kami serahkan tentunya berkomunikasi dengan Satgas seperti itu bahwa kami menemukan kasus reaktif, tindak lanjutnya harus swab dan itu sudah kita laporkan, berkomunikasi selalu dilakukan. Jadi artinya kami di sini menjamin protokol kesehatan itu dilakukan dengan ketat. Artinya Wisma Prasati masih aman untuk datang berobat ya Bu ya. Betul. Dok izin
Ya saat ini ruang isolasi sedang kosong karena memang tidak ada. Semoga tidak ada Pak. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Sebetulnya kan sudah ada pasien, sekarang tidak ada pasien. yang akan kita persiapkan untuk pasien-pasien yang kebetulan nanti rapid testnya reaktif. Kita ada 7 tempat tidur yang kita siapkan sambil menunggu nanti kalau ada swab misalnya, ada perlu pemeriksaan swab. Kita pisahkan betul-betul ruangan untuk pasien yang memang rapid testnya reaktif dan rapid testnya non reaktif. Jadi kita sudah menyiapkan sehingga pasien itu tidak perlu dipingpong ke sana ke sini. Jadi kami sudah menyiapkan di satu tempat. Sejauh ini sudah ada berapa yang Syukurnya sampai saat ini belum ada yang masuk ruangan ini. Syukurnya. Mudah-mudahan sih, berarti kan artinya mulai wawasan masyarakat tentang melakukan protokol kesehatan sudah ini, sehingga penemuan kasus reaktif syukurnya mulai berkurang. untuk sterilisasi sendiri? Baik, untuk sterilisasi, jadi kita di sini setiap hari melakukan desinfektan dan sterilisasi. Desinfektan setiap hari menggunakan cairan klorin, dibersihkan semua fasilitas, alat-alat oleh petugas dengan memakai APD level 3. Kemudian sterilisasi juga dilakukan menggunakan sinar ultraviolet. Setiap memakai ruangan seperti di poliklinik ataupun tempat tidur habis dipakai, pasien pulang, maka langsung dilakukan sterilisasi desinfektan oleh petugas. Kursi oh, kursi di atas. Oh. Bisa di crop ya? Saya langsung koordinasi sama mereka itu sementara misal IUGD itu kan